Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Jumanto dengan nomor induk mahasiswa 2202010102060 dari PJJ Manajemen Unsia akan menyampaikan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia tahun ajaran 2023/2024 dengan judul Pendidikan Masa Kini di Indonesia. Agenda penyampaian opini artikel ini adalah yang pertama introduction, yang kedua sistem pendidikan masa kini di Indonesia, yang ketiga internet dalam dunia pendidikan Indonesia, yang keempat pembenahan kualitas pendidikan di Indonesia, dan yang terakhir opini dan kesimpulan. Sistem pendidikan masa kini di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia mencakup tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Yang kedua, pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan selama 3 tahun. Dan yang ketiga, pendidikan tinggi yang mencakup perguruan tinggi dan universitas. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan pola didik pada saat ini seiring dengan perubahan teknologi digital, di mana hal tersebut telah mengubah cara belajar peserta didik. Peserta didik beralih ke internet sebagai referensi utama dalam belajar, sehingga dapat dikatakan bahwasanya internet menjadi sumber yang paling diandalkan. Perubahan pola didik di Indonesia, hal ini disebabkan adanya internet dalam pola didik di Indonesia. Menurut Jukes dan Sharp tahun 2019, generasi digital lebih suka mencari informasi dari big data di berbagai sumber digital dan bisa dijangkau melalui hyperlink. Internet merupakan media penyimpanan. Di dalamnya terdapat banyak sekali gudang ilmu, namun juga merupakan tong sampah terbesar. Sebagai anugerah yang luar biasa tentunya bagi mereka yang mengerti apa yang dicari dan kritis. Isu yang lebih mendasar adalah bahwa keberlimpahan informasi di internet tanpa disadari benar-benar mengubah cara berpikir dan literasi peserta didik menjadi lebih buruk. Keberlimpahan informasi melahirkan generasi bermental instan yang hanya copy paste. Selain fenomena internet, ambisi besar neoliberalisme juga merasuki pendidikan di Indonesia. Jika liberalisme klasik manusia itu makhluk ekonomi, homo economicus, hanya pada bidang ekonomi, pada neoliberalisme manusia diperlakukan sebagai makhluk ekonomi dalam semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Neoliberalisme berambisi mengatur seluruh bidang kehidupan dengan dalil harga, laba, dan privatisasi, menurut Priyono tahun 2022. Pendidikan menjadi lahan bisnis berorientasi pada keuntungan. Pendidikan seperti halnya barang dagangan, bukan petualangan intelektual dan pematangan mental. Pendidikan yang berkiblat pada ekonomi tidak hanya mengubah institusi menjadi institusi pasar, tetapi juga mempengaruhi seluruh proses belajar mengajar yang ada di dalamnya. Tidak mengherankan peserta didik yang melakukan pembayaran untuk biaya sekolah mengharapkan lebih banyak balasan seperti fasilitas, layanan, bahkan nilai yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan perbaikan mutu tenaga pendidik.
Tenaga pendidik menjadi penentu terciptanya kesuksesan pendidikan di Indonesia. Mengajar yang bermutu menjadi faktor utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pengajar atau guru dituntut untuk bekerja secara profesional, bukan hanya sekedar melepas kewajiban semata. Komersialisasi pendidikan bisa melumpuhkan daya juang peserta didik karena tidak lagi memaknai sekolah sebagai sebuah proses memanusiakan manusia. Masalah ini bukan tanggung jawab peserta didik semata, tapi kita, orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Terdapat beberapa bentuk pendampingan pendidikan untuk melakukan pembenahan kualitas pendidikan. Yang pertama, menyadarkan peserta didik bahwa tidak semua hal yang ada di internet itu benar. Sangat diperlukan pendalaman melalui artikel yang lebih lengkap atau buku, misalnya artikel-artikel dan lain-lain. Aktivitas belajar mengajar perlu melatih dan membiasakan tumbuhnya keutamaan pengetahuan seperti ketelitian, kesabaran, ketekunan, kesaksamaan kerja, ketepatan, keterbukaan terhadap kritik, kejujuran, dan kerendahan hati untuk mengakui kekeliruan. Yang kedua, membantu peserta didik supaya mampu membedakan informasi, disinformasi, dan misinformasi dari sumber-sumber internet. Dan yang ketiga, sekolah harus melakukan pendidikan kritis. Peserta didik tidak boleh dibiarkan menelan mentah-mentah informasi dari internet atau materi yang diajarkan. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal yang perlu dihindari atau dilakukan perlu pendalaman hal-hal yang perlu dipercayai atau tidak perlu dipercayai. Pendidikan tidak boleh menjadi wadah penjelajah berbasis hafalan sehingga anak didik malas untuk berpikir. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari opini artikel yang ada di atas adalah bahwasanya baik buruknya suatu pendidikan bukan dari kurikulum pendidikan. Selayaknya tidak harus susah payah pemerintah mengubah kurikulum lama menjadi kurikulum 2013 ataupun kurikulum merdeka, karena hal tersebut tidak sepenuhnya akan memperbaiki keadaan pendidikan di Indonesia. Pemerintah lebih baik mengubah pendidikan menjadi pendidikan berbasis karakter, yaitu menjadikan mental para anak bangsa menjadi mental yang suci, berani, kuat, tidak pantang menyerah, selalu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya, ditanamkan niat dan semangat peserta didik untuk belajar. Dengan demikian, pendidikan Indonesia akan mampu melahirkan penduduk dengan sumber daya manusia tinggi dan berkompeten, daya saing baik di dalam maupun di luar negeri, dan dapat bersaing dengan negeri sebelah Malaysia sekalipun. Demikian yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.